normal seperti itu. Jelas ya? Sampai sini ada yang mau ditanya? Betul sekali Mbak Arik, beda profesi, beda peran, beda kebutuhan, beda juga situasinya. Ya enggak? Ini banyak sekali yang bisa ditentukan dari seseorang dari peran seseorang itu. Dan dari peran seseorang itu juga saya bisa menentukan apa yang mau saya jual dan saya tawarkan. Gitu. Betul sekali Mbak Arik, beda strategi pemasarannya. Iya dong, kalau saya mau jualan baju yang berbeda-beda gitu kan, misalnya saya mau jualan baju santai. Baju santai semua orang bisa beli, bener nggak? Karena semua orang pasti punya momen santai. Tapi bayangin kalau saya jualan baju wisuda kayak gini, ya nggak? Kalau saya jualan baju wisuda ya saya jualnya ke orang mahasiswa-mahasiswa saja. Orang kantoran butuh nggak? Ya nggak butuh, bener nggak? Terus kalau saya jual baju wisuda, kira-kira buat mahasiswa-mahasiswa yang baru masuk kuliah butuh nggak butuh, terbalik ya, justru buat mahasiswa yang sudah mau lulus. Jadi target market saya bisa ditentukan dari peran seseorang. Ya, jelas ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, selanjutnya lagi adalah sosialisasi. Sosialisasi adalah proses di mana anggota baru dalam satu kelompok mempelajari nilai, norma, dan perilaku yang diharapkan oleh kelompok yang dimasukinya. Jadi ceritanya kita ini anggota baru nih teman-teman. Mau masuk ke dalam suatu kelompok gitu kan. Dan diharapkan bahwa kelompok tersebut bisa mengajarkan kepada kita supaya kita bisa menjadi bagian dari dia. Kasusnya apa sih? Saya kasih contoh. Saya kasih contohnya adalah pakaian. Kalau misalnya kita kuliah gitu teman-teman ya. Saya anak baru di UT. Saya mau masuk kampus nih ceritanya pertemuan pertama. Nah, biasanya kan mungkin pakaian-pakaian di UT itu tertutup, sopan gitu kan. Nah, jadi pakaiannya casual kayak gini teman-teman kalau mau kuliah. Nah, jadi karena saya masuk ke dalam satu kelompok baru dari SMA dulu kemudian menjadi kuliah, saya harus menyesuaikan pakaian saya bukan seragam lagi kayak dulu zaman SMA. Pakaian sekarang saya sudah bebas dan karena bebas ini saya harus menentukan sendiri pakaian saya. Pakaian saya itu harus sopan seperti itu. Kemudian ada yang namanya sosialisasi jajanan di sekolah-sekolah nih. Mana sih jajanan yang baik gitu kan? Nah, jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengedukasi anak-anak supaya jajannya lebih teratur. Nah, jadi mungkin memasuki kelompoknya. Jadi mungkin dinas kesehatan itu memasuki satu kelompok yaitu kelompok pelajar-pelajar SMP. Misalnya kan zaman-zaman umur SMP itu masih suka jajan ya. Nah, memasuki kelompok SMP untuk mengedukasi bagaimana sih memilih jajanan yang lebih sehat. Nah, itu ada tujuannya. Jadi itu yang disebut juga dengan sosialisasi. Jadi mengajarkan satu kelompok baru yang dimasuki supaya kelompok baru tersebut mengikuti apa yang diinginkan oleh kelompok lain yang berusaha mempengaruhinya. Seperti itu. Nah, lanjutnya lagi adalah kalau teman-teman lihat nih, ini ada Irgi Fahrezi ya, saya lupa sih namanya, saya sih itu. Dia ada iklan. Iklan ini mengenai iklan Pepsodent. Dia bilang ayah, Adi, dan Dika, gitu kan. Nah, jadi si ayah Adi ini dia ngajarin kalau kamu belum gosok gigi, ayamnya masih nempel di gigi kamu loh. Ayo, mau ada kumannya. Ayamnya nanti di dalam mungkin berkembang apa bagaimana gitu ya. Anak kecil kan takut tuh kalau digituin. Jadi supaya dia mau gosok gigi, akhirnya ditakutin nih sama ayah Dika. Diajarin bagaimana cara gosok gigi yang benar. Kenapa harus pentingnya gosok gigi. Nah, jadi iklan ini bertujuan untuk apa sih? Untuk mengajarkan norma, mengajarkan nilai supaya anak-anak, kelompok anak-anak gitu kan ya, dan orang tua itu mau mengikuti kegiatan seperti ini. Yuk, bagi sang bapak, coba mengedukasi anak-anaknya dengan cara mungkin menceritakan sesuatu tentang pentingnya gosok gigi. Nah, kenapa harus gosok gigi dan gosok gigi dengan Pepsodent. Jadi, supaya anak-anak yang menonton iklan ini pun juga terdorong untuk melakukan kegiatan yang sama. Oh, ntar ayahnya bilang, tuh di iklan aja begitu, masa dia gosok gigi kamu enggak. Jadi nanti anaknya termotivasi untuk melakukan gosok gigi juga. Seperti itu. Jelas ya?
Oke. Kemudian kekuatan. Nah, kekuatan ini itu terdiri dari 5. Yang pertama adalah reward power. Kalau reward power, saya kasih contoh di sini itu adalah ini ada Oriflame, teman-teman. Oriflame itu dia ada tingkatan-tingkatannya, yaitu ada tingkat 1 sampai 7. Tiap tingkat beda jabatannya, teman-teman. Ada jabatannya masih newbie, ada mungkin sudah junior, junior masuk ke tingkat intermediate, mungkin masuk ke dalam senior, senior eksekutif senior, mungkin kemudian supervisor senior, kemudian general manager senior, misalnya gitu ya teman-teman ya. Nah, tiap tiap tingkatan punya rewardnya masing-masing. Kalau masih di tingkat ini, dapatnya sekian. Kalau di tingkat yang mana dapatnya sekian. Teman-teman ada nggak yang anggota Oriflame nih di sini? Nggak ada ya? Teman-teman nggak ada yang anggota Oriflame ya di sini ya? Mbak Aris mungkin dulunya pernah jadi anggota Oriflame? Pernah ya Mbak Aris ya? Jadi saya kalau ngomongin Oriflame itu eh, teman-teman nggak bingung lagi ya, sudah pada tahu ya. Nah, iya nih teman-teman. Jadi kalau di Oriflame itu kan tiap tingkatan itu punya rewardnya masing-masing ya. Nah, tiap reward itu juga berbeda-beda. Selain berbeda-beda, tiap reward itu punya punya hadiah yang berbeda-beda. Jadi seperti kalau misalnya tingkatnya semakin tinggi, dia dapatnya juga semakin banyak. Benar enggak? Nah, jadi di sini kekuatan power, reward power. Jadi kalau dalam satu kelompok gitu ya, ada reward powernya, biasanya itu akan lebih termotivasi seperti itu. Nah, ada juga yang coercive power. Ada yang bisa kasih tahu saya contoh yang coercive power kira-kira yang mana? Ada yang bisa kasih tahu saya nih mungkin yang contoh dari coercive power yang mana? Masih pada di sana semuanya atau sudah pada ngantuk atau mungkin lagi pada sibuk? Oke, coba Mbak Jue, kasih saya contoh Mbak. Saya kan sudah pasang gambar nih. Kira-kira yang mana Mbak yang termasuk coercive power? Di halaman 5.16 Mbak Jue, coba boleh dilihat. Oh, oke. Oke, kalau gitu, nggak apa-apa Mbak Jue. Saya yang sebut aja ya. Jadi kalau coercive power adalah kekuasaan yang mempengaruhi anggota melalui pemaksaan dan penundaan hadiah bahkan hukuman. Jadi di sini maksudnya bukan berarti hukuman yang bersifat kasar ya teman-teman ya. Kalau coercive power dia lebih kepada misalnya, ayo biar tidak bau mulut pakailah pasta gigi enzim. Jadi bau mulut ini seperti satu hukuman. Kenapa? Karena kalau kita punya bau mulut nggak ada yang mau deket sama kita dong, bener gak? Aduh, jangankan mau PDKT sama orang, ngomong sama teman kita aja kita nggak pede. Kenapa? Nggak ada yang mau ya deket-deket sama yang bau mulut gitu kan. Nah, jadi di sini iklannya adalah supaya tidak bau mulut, pakailah pasta gigi enzim. Nah, ini coercive itu lebih kepada menakut-nakuti, ya menakut-nakuti dan atau mungkin memberikan seperti hukuman. Ayo kalau nggak pakai enzim nanti bau mulut loh seperti itu. Jelas ya. Kemudian legitimate power. Kalau legitimate power itu dia contoh jadi adalah kekuasaan yang berasal dari persepsi anggota bahwa kelompok yang memiliki hak untuk mempengaruhi mereka. Jadi maksudnya kalau bisa ada donor darah.
Legitimate power itu misalnya adalah kata-kata kita seharusnya bla 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 bla. Kalau nggak punya alma mater UT bukan mahasiswa UT. Nah, bener banget tuh, Mbak Arik. Tip contohnya, bagus banget. Jadi, kayak gitu ya. Kalau misalnya nggak samaan, kayaknya rasanya langsung langsung ngedrop aja dulu. Ah, saya ini orang UT, tapi kenapa saya nggak dapet gitu kan? Rasanya pasti kayak nggak dianggap banget gitu ya, bener nggak? Nah, bener banget tuh. Nah, jadi kurang ngeh. Iya, betul sekali Mbak Arik. Jadi kayaknya maksudnya kurang dianggap kali ya, atau mungkin kurang apa namanya, kurang selain kurang dianggap mungkin kurang direspeksi gitu, kurang kompak betul. Nah, legitimate power itu, nah kalau yang ini sekarang kita bahas mengenai legitimate power. Ini contohnya adalah donor darah. Nah, kalau donor darah itu misalnya kita seharusnya donor darah. Ini ada kata-kata ya bahwa darahku bakti untuk sesama. Ayolah donor darah seperti itu. Atau kita seharusnya mendonorkan darah demi kepentingan sesama. Gitu kan? Nah, jadi di sini legitimat itu lebih kepada apa ya? Menyadarkan manusia. Legitimat itu di mana menyadarkan membuat manusia itu menjadi lebih aware, menjadi lebih peduli. Menjadi lebih lebih apa ya, lebih sensitif gitu terhadap hal-hal yang mungkin seharusnya tidak yang mungkin tidak perlu dirasakan tidak perlu, tapi sebaiknya jika dilakukan itu lebih baik seperti itu ya. Betul Mbak Aris, mengharuskan atau seharusnya. Iya, betul sekali. Jadi, sebenarnya tidak mengharuskan juga sih. Memang kan donor darah itu kan sukarela. Tapi legitimate power itu lebih kepada berusaha mempengaruhi orang lain untuk sadar bahwa sesuatu yang tadinya dirasa tidak perlu, jadi perlu. Atau sesuatu yang dirasa, apa ya, adalah demi kebaikan. Iya juga ya, benar juga ya, gitu. Lagi pula donor darah sehat juga kok, misalnya. Seperti itu. Ya, betul, betul sekali. Nah, kemudian yang lainnya lagi adalah berani ini apa namanya expert power. Nah, kalau expert power gimana nih teman-teman? Ya, namanya juga expert ya nggak sih? Biasanya kalau expert itu kan berhubungan dengan profesi ya teman-teman ya. Kalau profesi itu ya dokter, kemudian ya pengacara, kemudian mungkin koki, kemudian mungkin pembalap dan sebagainya. Nah, kenapa saya pasang Chef Gina? Aduh, Chef Gina cakep ya. Kalau saya sih suka sama mukanya. Nggak tahu deh kalau teman-teman ya. Kemarin kita sudah bahas pernah lihat Afgan, Bunga Citra Lestari gitu ya. Ini sekarang saya pasang Chef Gina gitu kan. Nah, banyak. Kita punya banyak artis ya sebagai contoh kok. Ya, karena memang perilaku konsumen ini berhubungannya banyaknya dengan iklan, dengan tokoh-tokoh gitu kan. Nah, ini Chef Gina ini adalah seorang koki gitu kan. Dia bilang, berani buktikan minyak goreng Anda sebaik Sanko. Artinya apa? Bahwa di sini Sanko pakai Chef Gina untuk meyakinkan para ibu-ibu bahwa Sanko itu bagus dan bahkan bisa diminum loh. Seperti itu. Jadi, apa namanya, di sini bahwa wah jadi kalau kalau chef aja yang ngerti masakan aja dia mau loh sampai minum minyak Sanko gitu kan, masa iya saya nggak mau pakai minyak Sanko, jernih dan bagus, berarti tidak seperti minyak biasanya seperti itu. Jadi apa namanya, di sini biasanya expert powernya itu jalan bahwa memanfaatkan status kokinya Chef Gina, status chefnya, keekspertan dia dalam hal makanan untuk mempromosikan makanan lagi seperti itu. Nah, kemudian ada namanya reference power. Kalau reference power ini dia adalah pengaruh berasal dari perasaan seseorang terhadap suatu kelompok. Nah, jadi contohnya adalah misalnya reference power ini berhubungan dengan apa ya, meyakinkan konsumen untuk menjadi atau sama dengan individu seperti yang ada di dalam Islam. Jadi diharapkan bahwa sama seperti dalam Islam. Maksudnya, kenapa saya pasang Pajero? Pajero yang apa namanya mobil gitu ya? Karena kalau iklan-iklan mobil itu dirasakan bahwa target market mereka pasti biasanya adalah menengah ke atas gitu kan. Bahwa um, marketer ini, pemasar, biasanya mereka ingin supaya orang yang beli Pajero itu mendapatkan prestis yang didapatkan saat mengendarai Pajero, bahwa mobilnya saja elegan, bagus, ya kan? Jadi
ketika memasarkan